Perkenalkan, nama saya Hoirul Wazikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan serta mempraktikkan tentang exception handling pada PLSQL. Handling exception. Tujuan kita untuk mempelajari saat ini yaitu terdapat definisi PLSQL exception, kemudian recognize, unhandle, exception. Kemudian mengerti macam-macam dan tahu perbedaan tipe dari PLSQL exception handler. Kemudian dapat memasang trap untuk anticipate error, kemudian mendefinisi dan mendeskripsikan efek dari exception propagation dalam nested block. Kemudian dapat mengkustomisasi PLSQL exception message. Handling exception with PLSQL. Sebuah exception adalah sebuah identifier dalam PLSQL yang muncul selama eksekusi. Bagaimana dia muncul, yaitu saat terjadi Oracle error, atau kita akan munculkannya secara eksplisit. Kemudian bagaimana menghandle-nya, yaitu dengan menjebaknya dengan sebuah handler atau propagate to the calling environment. Untuk exception kedua yaitu trap the exception dan propagate the exception. Untuk yang trap, ketika exception muncul, maka exception tersebut akan dijebak. Dan untuk propagate, saat exception muncul, maka tidak dijebak, namun propagate to the calling environment. Untuk exception type, itu ada dua, yang munculnya secara implisit ataupun eksplisit. Yang implisit yaitu predefined Oracle server dan non-predefined Oracle server. Dan untuk muncul secara eksplisit yaitu user defined. Untuk trapping exception, untuk sintaksnya yaitu exception sebagai awalan. Kemudian terdapat case, yaitu when exception 1, dan then statement 1, 2, dan seterusnya. Kemudian when exception 2, then seterusnya. Kemudian ditutup dengan when others, dan statement 1, dan seterusnya. Panduannya itu saat keyword exception, itu berarti memulai exception handling section. Kemudian beberapa exception handler jalankan. Kemudian tapi hanya satu handler diproses sebelum meninggalkan blok. Kemudian when others adalah klausa yang terakhir. Untuk trapping predefined Oracle server error, ini yaitu referensi sama standar dalam exception handling routine. Contohnya yaitu no data found untuk data yang tidak ditemukan, kemudian too many rows saat baris yang diterima terlalu banyak, kemudian invalid cursor jika terjadi error pada kursor, kemudian zero divide jika ditemukan pembagian dengan angka 0, kemudian the file on index. Contoh predefined ini menggunakan no data found dan too many rows, kemudian dengan penutup when others. Selanjutnya trapping non-predefined Oracle server error. Itu sini pada declare section terdapat declare, yaitu name the exception, kemudian associate kode pragma exception init, kemudian dilanjut ke exception handling section, itu dengan reference, itu handle the raise exception. Contohnya yaitu jebak untuk Oracle server error dengan number min 2292, yaitu jadi kesalahan sebuah integrity constraint. Contohnya sini e_emp_remaining exception, yang dimana pragma exception _init belum kurung nama exceptionnya kemudian kode.
Kemudian pada saat block exception, di sini kita tinggal memanggilkan when emps_remaining. Jadi pada saat di sini kita mendeklarasikan, kemudian mengisi exception tersebut dengan kode error. Kemudian pada block exception kita akan menghandlingnya. Kemudian function for trapping exception, itu ada SQL code, itu mengembalikan nilai numerik untuk error code ataupun SQL ERRM, itu mengembalikan message associated dengan error number. Contohnya bisa kita mendeklarasikan error code, kemudian error message. Pada saat exception ini kita pasmain ke SQL code dan error message pada SQL ERRM, maka error code akan mengambil SQL code, kemudian error message akan mengambil SQL ERRM. Itu message kesalahan. Untuk yang explicit itu trapping user defined exception. Pada declare section kita mendeklarasikan nama exception, kemudian pada execute section kita raise yang memunculkan, itu memunculkan secara eksplisit exception dengan menggunakan raise statement. Kemudian pada exception handling section kita referensi yaitu handle saat exception muncul. Contohnya itu kita deklarasikan invalid department sebagai exception. Kemudian pada saat execute ini kita memunculkan exception yaitu raise invalid department. Kemudian pada block exception kita menanganinya, langsung memanggil when invalid department. Untuk calling environment ada beberapa, 5, itu dari SQL Plus, itu untuk menampilkan error number dan message ke layar. Kemudian ada procedure builder, menampilkan error sama seperti SQL Plus, error number dan message ke layar. Kemudian Oracle Developer Forms, itu akses error number dan message dalam sebuah trigger dengan arti dari error code dan error text package function. Kemudian precompiler application itu access exception number through the SQL-CA data structure. Kemudian unenclosing PLSQL block itu trap exception in exception handling routine of enclosing block. Ini untuk propagating exception itu subblock bisa menangani exception atau mengirim exception to the enclosing block. Itu pada saat eksekusi. Ini raise no loss exception yang akan pada block exception akan diterimanya. Next, the raise application error procedure. Sintaksnya raise application error, kemudian error number, message, true or false. Ini untuk catatan, kamu dapat menggunakan prosedur ini untuk issue user defined error message dari storage subprogram, ataupun kamu dapat report error to your application, ke aplikasimu, dan avoid returning unhandled exception. Sini dapat digunakan dalam dua tempat yang berbeda, yaitu execute section ataupun exception section. Kemudian returns error condition ke user in a manner consistent with the other Oracle server error. Contohnya pada execute section
Kemudian pada exception section, oke, summary pada pertemuan kita saat ini yaitu ada beberapa tipe exception, yaitu predefined Oracle server error, kemudian non-predefined Oracle server error, dan user defined error. Kemudian kita mengetahui exception trapping, kemudian mengetahui exception handling, yaitu kedua, trap the exception within the PL SQL block atau propagate the exception. Jadi overview dari praktik cover yaitu following topic, kita dapat handling name exception, creating and invoking user defined exception. Untuk lebih memahami dalam pembelajaran kita saat ini, mari kita mencoba untuk mengerjakan latihan soal berikut. Itu dari coding di atas ini. Itu apa yang dikerjakan oleh program di atas. Kemudian kalau nilai variabel p underscore gaji diberi nilai 800, 1250, dan 999, maka hasilnya apa?
Sekian untuk pembelajaran kita saat ini mengenai exception handling. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.